Bapak ini nantangin. Loh, Bapak mau nantangin sama alam? Ya aku ngomong di sama alamnya. Ini dulu, istirahatin dulu. Siap. Beritanya datang dari kunjungan Kang Deddy Mulyadi ke Gunung Kuda, yang ternyata 3 tahun yang lalu ketika Kang Deddy Mulyadi masih menjadi anggota DPR RI sudah meninjau ke lokasi tambang Gunung Kuda dan sudah meminta ke pihak pengelola untuk menghentikan akan kegiatan pertambangan. Akan tetapi tidak dihiraukan sehingga mengakibatkan bencana ini terjadi dan menimbulkan korban. Meskipun demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam kunjungannya ke lokasi bencana longsor mengatakan akan menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak korban longsor di Gunung Kuda, baik yang berstatus karyawan maupun pedagang asongan. Supaya lebih jelas tentang berita ini, sebaiknya teman-teman tonton video ini sampai selesai. Meninjau pada hari ini ya, yang pertama kalau meninjau saya sudah 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini waktu saya masih anggota DPR RI. Saya sudah meminta sama pengelola untuk dihentikan karena saya waktu itu sudah punya feeling ini memiliki resiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi 3 tahun yang lalu sudah saya ingatkan. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang pada tahun ini mengevaluasi melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan penambangan, sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, kemudian tidak memiliki standarisasi kerja yang baik, memang oleh kita dihentikan dan sudah banyak yang oleh kita ditutup. Moratoriumnya sejak kapan, Pak? Karena kan sejak saya menjabat baru masih memiliki izin sampai November. Ya, izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah, untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa ya, sebelumnya sudah terjadi. Ya, masih bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ada sidak di situ? Bukan, gini, izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari izin yang 2020, kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang, bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa, Pak? Sudah berapa yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya yang, tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Kang, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kernet. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anak. Kemudian juga kami sudah. Bagaimana pendapat teman-teman tentang tanggung jawab Gubernur Jawa Barat ini? Saya meminta pada Biar rame channel beritanya, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube beritanya, karena beritanya sumbernya dapat dipercaya.